Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmat Nur Hidayatul Ilmi dari Universitas Nusa Putra Sukabumi Prodi Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai turbin uap dan boiler pada turbin uap. Yang pertama itu ada turbin uap, yaitu berfungsi untuk merubah energi panas dari uap menuju atau menjadi energi mekanik atau putaran. Bahkan bisa sebagai penggerak generator untuk menghasilkan energi listrik. Prinsip kerja dari turbin uap ini yaitu terletak pada proses perubahan energi panas yang terkandung dalam uap air yang dikonversikan menjadi energi mekanik dan ditransmisikan menuju ke rotor turbin. Dalam prinsip kerja turbin uap ini terdapat yang dinamakan siklus Rankine, yaitu terdapat ada boiler sebagai pembangkit uap. Terus yang kedua ada turbin, alat pengubah uap menjadi kerja. Yang ketiga ada kondensor sebagai alat pengembun uap, dan yang terakhir adalah pompa boiler untuk memompa air menuju ke boiler. Nah, dalam siklus ini air akan mengalami empat proses, yaitu yang pertama proses C menuju D, yaitu di mana air atau fluida cair akan dipompakan dari tekanan yang rendah menuju ke tekanan yang sangat tinggi. Yang kedua ada proses D menuju F, yaitu di mana proses air yang sudah bertekanan tadi akan masuk ke dalam boiler, lalu kemudian akan dipanaskan, yang dinamakan proses pemanasan secara isobarik oleh pembakaran bahan bakar. Yang ketiga ada proses F menuju G, yaitu di mana proses ini terjadi di dalam turbin. Jadi uap air kering dari boiler tadi akan masuk ke dalam turbin. Nah, energi yang terkandung dalam uap air kering tadi akan dikonversikan menjadi energi mekanik pada turbin tersebut. Dan yang terakhir proses G menuju C, yaitu di mana air yang keluar, uap air atau air yang keluar dari turbin tadi akan diarahkan menuju ke kondensor untuk melakukan proses kondensasi secara isobarik agar menjadi air, kemudian melakukan siklus dari awal. Nah, adapun klasifikasi dari turbin uap ini yaitu yang pertama berdasarkan tekanan. Ada turbin one stage atau satu tingkat, yaitu memiliki jenis tekanan yang sangat kecil. Terus yang kedua ada turbin impulse, yaitu di mana memiliki kapasitas tekanan dari yang terendah sampai yang sangat tinggi. Terus yang kedua ada yang berdasarkan aliran uap. Yang pertama ada turbin aksial, yaitu di mana aliran uapnya ini searah atau sejajar terhadap sumbu turbin. Terus yang kedua ada turbin radial, yaitu di mana arah alirannya tegak lurus terhadap sumbu turbin. Terus komponen dari turbin uap ini meliputi casing, yaitu berupa wadah yang merupakan tempat ditempatkannya rotor turbin. Terus yang kedua ada rotor turbin, yaitu bagian yang berputar akibat pengaruh energi uap terhadap sudu-sudu turbin. Terus yang ketiga ada sudu-sudu turbin, yaitu di mana terbagi dalam dua jenis, yaitu yang pertama ada sudu gerak, yaitu yang dimana dipasang di antara atau dipasang pada rotor, kemudian membentuk sebuah piringan. Dan yang terakhir ada sudu tetap, yaitu di mana sudu-sudu tersebut dipasangkan di diafragma sehingga akan meningkatkan kecepatan uap dan sebagai pengarah uap. Nah, selanjutnya boiler pada turbin uap ini berfungsi untuk menghasilkan atau pembangkit uap, yaitu ada beberapa jenis, yaitu yang pertama boiler pipa api, yaitu di mana energi panas dari proses pembakaran ini akan dialirkan melalui pipa-pipa
Kemudian akan pipa-pipa ini ditempatkan di dalam boiler, sehingga air yang di antara atau di sekitar pipa tersebut akan mengalami perubahan suhu atau memanas dan menguap. Terus yang terakhir ada boiler pipa air, yaitu dimana air akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam pipa atau melalui aliran pipa, kemudian dipanaskan lalu diarahkan ke dalam boiler, sehingga uap yang terjadi ini dari proses pembakaran pipa-pipa akan diarahkan menuju boiler dan kemudian akan diarahkan menuju ke generator. Selanjutnya ada berdasarkan jenisnya, ada terdapat stoker boiler, yaitu dimana pembakarannya terletak pada bed pembakaran yang tetap. Nah, jenis-jenis stoker boiler ini yang pertama ada chain grade, yaitu dimana si bahan bakar ini atau proses pembakarannya ini dialirkan di antara besi atau rantai yang berjalan sembari dipanaskan agar memanaskan si boiler. Terus yang kedua ada spreader stoker, yaitu dimana bedanya dari chain grade ini ketika spreader stoker ini yaitu adalah batu bara ini dialirkan menuju ke penampungan dan sembari dipanaskan. Dan selanjutnya ada pulverized boiler atau stoker, yaitu dimana jenis boiler ini yaitu batu bara akan ditumbuk terlebih dahulu sehingga lembut di dalam bejana yang tertutup dan kemudian akan disemprotkan agar menciptakan proses pembakaran dan memanaskan boiler. Dan yang terakhir ada CFB atau circulation fluidized bed material, yaitu dimana mengkombinasikan antara sirkulasi, terus aliran dan pembakaran pada tempat atau pembakaran bed yang tetap. Nah, sekian penjelasan saya mengenai turbin uap dan boiler pada turbin uap. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan penyebutan kata mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.